Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang John Herdman yang telah dipastikan dikontrak oleh PSSI seperti yang diumumkan kemarin sebagai pelatih baru dari tim nasional Indonesia senior, dan dia juga akan ditugaskan untuk melatih timnas Indonesia U23. Dan PSSI telah sepakat untuk mengontrak John Herdman untuk jangka waktu yang lama, yaitu dia akan diberikan master kontrak untuk durasi 4 tahun, tetapi dibagi menjadi 2. Artinya yang fix John Herdman itu dikontrak adalah untuk 2 tahun ke depan dulu dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi, tentu sambil melihat progres yang bisa dia lakukan selama 2 tahun awal dia bekerja. Dan John Herdman nantinya akan membawa minimal 2 dan maksimal 3 orang bersamanya untuk menjadi bagian dari tim kepelatihan tim nasional Indonesia. Dan dia juga memang dari awal sudah menyatakan bahwa dia akan melibatkan lebih banyak lagi personel lokal sebagai bagian juga dari tim kepelatihan yang akan dia bentuk, dan juga dia akan mengutamakan tim kepelatihan yang bisa menganalisis permainan tim lawan dan juga yang bisa meningkatkan fisik dan stamina dari para pemain. Dan seperti yang saya informasikan sebelumnya, bahwa seharusnya John Herdman itu diperkenalkan kepada media dan juga kepada kita semua pada tanggal 5 Januari oleh PSSI, tetapi karena ada urusan lainnya sehingga John Herdman direncanakan akan tiba di tanah air itu setelah tanggal 10 Januari. Jadi teman-teman, kita harus sabar dulu sebelum kita melihat John Herdman nanti berada di konferensi pers ketika dia diperkenalkan oleh PSSI. Dan memang saya juga membaca dan juga mendengar begitu banyak analisa tentang John Herdman, dan memang semua yang dinarasikan adalah sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya di salah satu konten dari channel YouTube Triple B, bahwa yang pertama, dia adalah ahli taktik, artinya dia paham taktik apa yang perlu dia pilih sesuai dengan lawan yang akan dihadapi oleh timnya. Dan yang kedua, bahwa dia adalah master motivator, artinya dia bisa meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain dengan narasi-narasi positif yang dia biasa berikan di ruang ganti. Dan yang ketiga, bahwa dia sangat suka untuk menggabungkan para pemain senior dengan para pemain junior di timnya. Seperti yang dia lakukan di Kanada, dia ingin membentuk tim yang punya fisik yang kuat dan juga bisa bermain dengan yang namanya high tempo. Dan sesuai juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan juga sekarang banyak dinarasikan oleh akun-akun media sosial yang biasa membahas tentang timnas Indonesia dan juga media-media digital, bahwa memang John Herdman adalah pelatih yang fleksibel. Jadi artinya bukan saja taktik dia yang bisa berubah, tetapi juga formasi. Dan walaupun dia sering memakai formasi 3 center back, tetapi sejauh yang memang saya riset, ketika dia melatih timnas Kanada Putra, permainannya itu selalu menyerang, dan menyerang. Tetapi bukan berarti mereka menyerang secara terbuka, tetapi mereka menyerang mengandalkan pertukaran passing yang cepat dan juga memanfaatkan yang namanya momen transisi. Maka itu dia selalu ingin agar ada pemain yang matang dan juga ada pemain muda yang bisa mengandalkan speed. Jadi nanti akan ada penggabungan visi, speed, mental, dan juga kekuatan fisik dari para pemain timnas Indonesia. Nah, menarik kan? Tapi pertanyaan besarnya, apakah, saya ulangi lagi, pertanyaan besarnya, apakah John Herdman akan sukses sebagai pelatih dari timnas Indonesia? Karena tentu kita semua berharap sekarang yang menjadi pelatih baru dari timnas Indonesia bisa meraih prestasi bersama timnas Indonesia. Dan nanti jadwal yang paling dekat atau turnamen yang paling dekat adalah Piala AFF. Wah, sampai merinding nih saya. Bisa juara gak nih timnas Indonesia? Ya bisa saja juara. Tapi apakah memang yang kita tuntut dari seorang pelatih adalah juara, dan juara? Saya pikir tidak juga. Karena sebelumnya juga kita bisa melihat bagaimana Shin Tae-yong bisa melakukan sebuah perubahan yang sangat signifikan dengan proses yang dia jalankan. Yaitu dia bisa mengandalkan banyak para pemain muda dan dia juga bisa membawa prestasi. Apa prestasinya? Yaitu membawa timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya dari fase grup Piala Asia Senior. Timnas Indonesia U23 dibawa sampai ke babak semifinal Piala Asia U23, bahkan hampir saja lolos ke Olimpiade. Kemudian juga dia bisa membawa timnas Indonesia lolos ke round 3
Piala Dunia, dan mungkin juga jika dia masih bertahan akan dibawa lolos ke round 4, mungkin juga ke round 5, mungkin juga ke Piala Dunia. Artinya prestasi itu tidak selalu soal trofi. Tapi prestasi itu bagaimana seorang pelatih bisa melakukan sebuah perubahan yang berdampak secara positif kepada tim. Itu saya pikir lebih penting bagi timnas Indonesia. Karena walaupun sekarang kita punya materi pemain yang lebih berkualitas, dan juga tambahan amunisi-amunisi baru yang mungkin juga nanti akan bertambah, ya, tapi yang paling penting bagaimana para pemain ini bisa menjaga chemistry. Karena jangan salah, pemain seperti Tom Hayes saja kan belum lama membela timnas Indonesia. J. Itses juga sama, Martin Paes, Emil Odero juga sama. Jadi kita sebagai supporter pun harus paham bahwa pelatih baru ini membutuhkan yang namanya waktu. Dan kita sebagai fans harus bersabar. Jadi lagi-lagi saya ulangi, yang saya katakan ini waktu bukan proses. Kalau proses itu berarti membentuk tim yang baru, ini timnya sudah ada. Yang senior, timnya sudah ada. Tapi kita harus juga memahami bagaimana nanti dia bisa melakukan sebuah perubahan. Caranya apa? Caranya yaitu dia harus diberikan keleluasaan atau tentunya kebebasan untuk memilih pemain-pemain yang nanti akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dan belum tentu juga dia akan memilih pemain-pemain yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas. Dan kita harus pahami itu, teman-teman. Kita harus pahami itu, dan saya harapkan, jujur dari lubuk hati saya harapkan PSSI juga bisa memahami itu. Berikanlah dia ruang untuk dia bekerja. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa CV atau rekam jejak dari seorang pelatih itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa dia akan berhasil. Tapi bisa kita pakai sebagai bahan referensi bahwa pelatih tersebut punya rekam jejak yang impresif dan juga punya pengalaman yang diperlukan untuk bisa melatih sebuah timnas yang punya target tertentu. Nah, jadi ketika pada saat itu Kluivert menggantikan Sintayong, saya sudah mengatakan, ini ngeri-ngeri sedap rekam jejaknya. Gak salah nih PSSI memilih Patrick Kluivert, dan ternyata boom, simsalabim. Ya kan, permainannya kayak tim amatir. Jujur, saya gak enak banget ngomong seperti ini. Kan kelihatan, para pemain kebingungan di atas lapangan. Bahkan ada isu bahwa ternyata dalam pemilihan pemain pun, ya gak jelas juga ini Patrick Kluivert. Bahkan ada perdebatan juga di antara tim kepelatihan. Saya gak tahu itu benar atau enggak. Tapi itu banyak yang ngomong gitu. Nah, artinya ketika pelatih itu sudah tahu apa yang dia perlu lakukan, ya seperti John Herdman ini datang, kan dia butuh waktu untuk tahu apa yang dia perlu lakukan. Nah, disitulah nanti baru dia akan dapat kuncinya untuk bisa membuka gembok kesuksesan bagi timnas Indonesia. Dan memang di Kanada itu dia bisa menjaga ruang ganti dengan menggabungkan dua kubu yang saat itu terpecah belah. Ada pemain senior, ada pemain muda. Tapi kan timnas kita fine-fine saja seharusnya dengan pelatih baru ini. Dan memang kita tahu sebelumnya dia sukses di Kanada dan juga Selandia Baru. Ya kan? Nah, jadi saya ulangi lagi, gak bisa dijadikan patokan kesuksesan dia sebelumnya di Selandia Baru, di Timnas Putri, dan juga di Kanada di Timnas Putri, dan juga putranya. Apalagi dia bawa Timnas putranya itu lolos ke Piala Dunia setelah 30 tahun lebih absen. Gak bisa. Karena pembinaan pemain di sana jauh berbeda daripada pembinaan pemain di negara kita. Nah, artinya yang selalu saya katakan, jangan juga cuma berharap kepada pemain-pemain yang bermain abroad. Dia juga nanti harus melihat talenta-talenta muda kita yang berada di liga lokal. Betul, kita semua kritisi para pemain lokal kita. Tapi bisa saja mereka berubah. Kalian lupa, Sintayong bisa membenahi permainan dari para pemain lokal kita. Mereka menjadi pemain yang visioner. Apa kalian lupa juga, Luis Milla bisa membentuk timnas yang kuat, yang bermain sepak bola atraktif dengan mengandalkan umpan-umpan pendek, dengan mengandalkan lebih banyak para pemain kita yang bermain di liga domestik. Bisa, pelatih itu bisa lakukan hal-hal seperti itu. Tapi tidak dalam waktu 1 atau 2 bulan. Dia butuh minimal. Nah, ini saya ulangi pernyataan saya sebelumnya. Minimal 3 tahun. Nah, Luis Milla itu hari gak dapet 3 tahun itu. Sintayong dapat. Dan ternyata bagus timnas kita. Tapi tiba-tiba di-cut. Nah, ini sekarang sudah ada pernyataan dari PSSI kan, bahwa John Herdman tidak akanlah kontraknya diputus di tengah jalan. Ya kita harapkan seperti itu. Jangan kasih dia waktu. Kalau memang nanti 2 tahun progresnya bagus, tambah lagi gitu durasi kontraknya. Dan tentu kita harapkan bagus dong. Saya juga pada saat itu Kluivert ditunjuk, saya harapkan bagus. Kenapa? Saya mendukung timnas kita ini harus maju. Dan memang timnas kita kan sebelumnya gagal ya. Tahun lalu banyak kegagalan lah. Tapi belum kiamat teman-teman. Percayalah ngomongan saya. Buat apa sih saya bohong? Saya juga kan adalah pendukung timnas sejak lama. Nah, sekarang ketika dia sudah dipilih, nah kita sabar, tunggu dia datang. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kemungkinan setelah tanggal 10 baru dia tiba. Jadi artinya pertengahan bulan ini baru dia akan diperkenalkan.
Dan saya bingung juga, sebelumnya dia gak ada akun Instagram loh, tapi tiba-tiba ada. Dan banyak rumor yang beredar di sosmed bahwa itu dibentuk oleh PSSI. Ya gak masalah juga dibentuk, tapi ya kalau memang nanti dia yang mau pegang itu akun, ya siap-siap mental saja. Kan banyak supporter kita yang toksik. Mungkin nanti baru sekali main udah out ya. Terserah kalian lah, saya juga gak gubris kok hal-hal seperti itu. Dulu juga waktu Luis Mia, Shin Tae-yong juga sama kok. Padahal mereka pelatih-pelatih bagus kok, mereka hanya butuh waktu saja. Tapi ya gak apa-apa kalau kalian gak sabar kan, memang itu adalah ciri khas kalian. Gak apa-apa, biar lebih rame. Biar itu juga yang memberikan semangat kepada John Herdman. Tapi kita juga harus paham bahwa John Herdman ini nanti juga membutuhkan support yang baik dari pelatih lokal yang nanti akan dia pilih. Untuk apa? Untuk juga bisa memberikan dia informasi tentang talenta-talenta muda yang mulai muncul. Banyak talenta-talenta muda kita. Sebenarnya sih saya harapkan sebelumnya kalau bisa dia nonton tuh El Clasico antara Persib versus Persija. Tapi yang saya dapat informasi katanya nih, bahwa setelah tanggal 10 artinya dia tidak akan keburu. Atau mungkin dia datang tanggal 11, tahu-tahu nonton, gak tahu juga. Tapi anyway teman-teman, inilah saatnya kita menatap ke depan. Kita jangan terjebak ke masa lalu. Kita menatap ke depan. Memang saya gak optimis untuk saat ini, karena saya gak tahu nanti gimana caranya dia akan memilih pemain, siapa saja yang akan dia pilih, dan bagaimana caranya dia akan bisa membentuk formula. Karena sebelumnya juga pelatih-pelatih asal Inggris gak sukses juga di kita kan, seperti Peter Witt dan juga Simon, tapi mereka beda. Ini pelatih yang sudah menyerakam jejak yang luar biasa. Jadi kita harapkan yang terbaik. Ini saja yang bisa saya katakan di konten ini. Saya terlambat membuat konten ini karena saya juga sibuk siaran Super League. Dan juga kemarin saya memilih membuat dulu konten tentang Super League itu, karena persaingan di papan atas lagi ketat banget. Ya silakan teman-teman bisa memberikan pendapat, saran atau juga kritikan kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Tapi saya harapkan teman-teman bisa juga mengubah mindset kalian, karena kita semua sebagai supporter, kita perlu mencintai timnas Indonesia kita. Apapun yang terjadi, tentu kita harus berada di garda terdepan, di garis terdepan untuk mendukung timnas kita. Sekarang pada saat pelatih baru masuk, boleh kita kritisi, tapi ya tentu kita juga tidak boleh menghina atau menghujat dia, atau juga nanti kita justru memberikan dia semacam tekanan, padahal dia baru saja melatih timnas Indonesia. Kita memberikan dia support yang dia perlukan, dan kita harapkan dia bisa membuat perubahan yang kita semua inginkan. Dan ingat teman-teman, setiap pertandingan bagi setiap pemain dari timnas Indonesia itu adalah bagaikan perjuangan tanpa kenal lelah. Itu yang selalu saya lihat. Artinya sekarang ketika pelatih baru masuk, itu yang juga kita harapkan dia bisa memberikan suntikan-suntikan motivasi dan juga membuat permainan dari timnas kita rapi dengan organisasi permainan yang rapi yang sebelumnya kita melihat ketika dilatih oleh Luis Mia dan juga oleh Shin Tae-yong. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.